Nah, terus kemarin malam, jadi ceritanya gini nih, mungkin yang bagian setelah ini mau aku crop, aku partin jadi apa namanya? Jadi kayak video sendiri gitu, jadi video tutorial ya, nggak tahu juga sih. Maksudnya niat aku tuh sekarang live stream, terus mungkin kontennya inti-inti pokok yang aku kasih tahu bisa jadi materi untuk video sendiri gitu loh. Jadi orang yang penasaran bisa cobain kayak gitu. Nah, jadi topik yang hari ini itu sebenarnya kemarin setelah ngedit yang Avatar Kanami bilang, oh, kita coba bikin buat apa, kemarin tuh bahasannya mau dibikin jadi baju Santa bisa nggak gitu. Terus aku bilang kalau sana yang default dari Viroid nggak bisa, mungkin download dari website Boot bisa gitu. Jadi sesuai judul yang aku tulis di bawah ini, aku hari ini mau mencontohkan cara untuk download aset Viroid dari Boot. Jadi kedepannya orang yang mungkin search videoku atau orang yang mungkin penasaran pakai Viroid gimana gitu bisa pakai yang nggak bawaan dari Viroidnya doang kayak gitu. Viroid bisa diintegrasi sama Blender atau Unity nggak? Bisa banget. Jadi kalau misalnya Viroidnya udah jadi, file Viroid itu kan keluarnya .vrm. .vrm ini bisa kita pakai buat Unity atau buat Blender. Cuman ya itu ada caranya sendiri lagi lah. Nanti mungkin di video yang lain aku akan jelasin. Tapi intinya sih bisa. Terus juga Viroid biasanya orang pakai karena file keluarnya itu .vrm, itu bisa kepake juga buat VR chat. Jadi kalau misalnya Kak Hansel atau siapa yang suka main apa sih namanya, VR chat, ngobrol sama orang di seluruh dunia, nah pakai avatar ini bisa gitu loh. Jadi software-softwarenya bisa langsung dipakai gitu. Aku belum pernah pakai Viroid, so this is perfect video for me. Oke, thank you Kak Hansel. Mari kita lanjut ke videonya. Yeay, pindah ke sini. Oke, kita lanjut. Jadi topik hari ini adalah soal Viroid. Tadi aku udah buka Viroidnya. Oke, gini. Oke, lanjut. Jadi Viroid itu sebenarnya software yang bisa dipakai untuk, tadi kan aku udah sempat jelasin ya. Jadi Viroid itu software yang kita bisa pakai untuk bikin virtual model kita, begitu loh. Jadi kita tuh bisa bikin macam-macam di aplikasi ini. Aplikasinya sendiri gratis dari Steam. Ini Viroid Studio. Jadi kalau misalnya ada yang mau nontonin aku sambil nyobain, silahkan. Kalau ada yang apa sih namanya? Ada yang mau abis nonton ini mau cobain taran juga oke, kayak gitu. Cuman ya yang aku bisa bilang, anggap aja ini game The Sims tapi cuman bikin karakter doang. Ya anggapnya kayak gitu. Nah, karakter yang udah kita bikin ini nanti bisa dipakai buat macam-macam. Tadi aku udah sempat bahas kayak kita bisa masukin ke Blender, kita bisa masukin ke Unity buat jadi karakter game gitu. Kita bisa juga masukin ke VR chat, kita juga bisa masukin ke, yang aku sama Kanami pakai adalah aplikasi namanya VisiFace. Ini aplikasi VisiFace. Ini aplikasi yang buat nge-tracking ekspresi muka sama gerakan badan pakai webcam. Jadi kita bisa bikin ala-ala VTuber tapi tanpa komis mahal-mahal ke orang yang bikinnya live 2D gitu lah, karena ini basicnya 3D dan free software kayak gitu. Cuman sebenarnya ada juga sih orang yang ngasih apa, yang bisa dikomis Viroid untuk bikin Viroid tipe custom, yang apa sih namanya, mukanya beda, yang badannya beda, terus segala macam, yang model-model kayak gitu. Mungkin aku kasih contoh pakai ini kan yang karakterku ya. Mungkin kita bikin karakter baru aja. Dan save. Ini karakter yang aku edit tadi. Kalau kita mau create new juga bisa. Ntar dia nanya ini karakternya mau feminim atau maskulin. Aku pilih feminim aja. Nah terus itu kan dia ngasih waktu kayak gini. Terus disclaimer, video yang stream yang sedang kalian lihat sekarang itu bukan stream tentang cara pakai Viroid. Karena ya cara pakai Viroid itu ya simpel aja, ini tinggal pilih mau pakai bentuk muka yang kayak gimana. Terus apa sih namanya, bisa diganti, dikecilin, kita deketin muka, bisa digedein, bisa dikecilin segala macam. Nah ini aku nggak mau terlalu banyak bahas ini karena ini bakal jauh lebih menyenangkan untuk dicoba-coba sendiri kayak gitu daripada aku bilangin. BTW ini kan cuma mentoknya di satu ya. Ini kalau aku ganti jadi 5 juga bisa loh. Jadi bisa lebih dari yang ada di sini. Jadi ya tergantung berkreasi, silakan berkreasi. Oh lama bisa di offset, iya dong.
kayak gitu. Nah tapi balik yang aku bilang, aku tidak akan terlalu deep down into this one. Aku sesuai judulnya, aku mau jelasin caranya untuk dapat aset tambahan. Jadi instead of kita pakai apa yang udah dikasih, kita bisa masukin aset-aset baru yang dibikin sama orang lain, atau bahkan kita juga bisa bikinin aset terus kita posting di software tadi itu yang boot.fm. Hazelnut is playing Visual Studio. Silakan Kak Hazel, selamat menikmati. Karena kalau kita tahu cara bikinnya, kita juga bisa upload terus di orang lain bisa pakai filenya buatan kita. Nanti aku ke sana. Nah terus karena topik hari ini soal baju dan Kanami request baju Santa, jadi kita langsung lari aja ke tab yang judulnya outfit. Nah ini outfit di sini, ini outfit yang bawaan. Jadi kayak secara default sudah ada di aplikasi Viroid-nya, bisa tinggal dicoba dan dipakai aja gitu loh. Kekurangannya outfit yang ini kan sebenarnya outfitnya udah bagus ya, tapi satu kekurangannya adalah karena ini cuman sedikit dan orang yang pakai Viroid pasti lumayan banyak, adalah kemungkinan karakter kita itu dipakai bajunya sama orang lain juga. Dan ya kan ketika kita mau jadi VTuber atau kita mau main VR chat atau kita mau apa, kita kan mau karakter kita dikenal sama orang dong. Salah satu cara supaya dikenal yaitu punya baju yang beda gitu loh, punya outfit yang spesial dan unik yang emang cuma kita doang gitu loh. Nah sesuai bahasannya tadi, gimana kalau misalnya kita mau yang custom gitu loh. Kalau yang request Kanami kan baju Santa itu spesifik gitu ya. Jadi kayak mungkin ada orang yang udah pernah bikin atau gimana gitu. Itu nanti kita akan coba cari di websitenya yang nanti aku jelasin di BookTM. Caranya adalah di sini pilihannya nih, search more item kayak gitu. Nah nanti dia bisa bilang nih, kamu bisa beli beberapa item yang made by creator, yang dibuat dari kreator yang udah biasa pakai Viroid dalam Viroid kategori di Boot kayak gitu. Jadi ini tinggal diklik aja di sini, secara otomatis dia akan buka websitenya Boot kayak gitu. Jadi singkat aja tentang boot.pm. Boot.pm ini sebenarnya kayak Tokopedia kalau aku bisa bilang sih. Intinya marketplace. Jadi kayak website yang menjual barang-barang kayak gitu. Nah, tapi barang-barang apa aja yang dijual rata-rata berhubungan sama aset digital atau ya material yang tadi aku sempat bahas, atau ya macam-macam yang berhubungan sama art dan desain kayak gitu. Jadi kemarin aku tuh suka ini ya, masuk ke, bentar aku buka ke sini. Aku mau kasih tunjuk salah satu streamer favoritku, Hosizaru Yolanda. Jadi Kak Yolan itu kan sering ini kan, waktu itu Kak Yolan cerita katanya dia beli CSS buat si teks ini gitu kan. Terus aku tanya, Kak Yolan beli teksnya dari mana gitu, apa sih namanya, CSS-nya di mana belinya. Terus dia cerita, oh di boot.pm gitu. Jadi boot.pm ini nggak cuman soal aset-aset Viroid, tapi dia juga bisa masukin, dia juga jual si CSS buat teks, buat widget, buat segala macam ya. Apapun yang dicari ya harusnya ada aja sih. Sama kayak yang aku pakai ini di atas kepalaku ini nih, di atas. Nah ini juga aku dapatnya dari boot.pm kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang mau jadi VTuber atau mau menjelajahi dunia digital, website ini bakal jadi website yang sangat membantu sekali sih, boot.pm ini. Dan boot.pm ini itu bawaannya dari aplikasi Pixiv. Jadi untuk bisa download ataupun beli, kita perlu login dengan akun Pixiv kita. Aku nggak akan jelasin sih Pixiv itu apa, tapi ya intinya Pixiv tuh bukan aplikasi, kayak sosial media yang biasanya on Jepang. Jadi memang boot.pm ini juga banyak aset-aset yang dari Jepang, yang sebenarnya setahu aku ya kreatornya pun orang Jepang gitu loh ya. Walaupun aku sendiri bisa upload masuk ke sini atau gimana, tapi ya balik lagi karena ini based on Pixiv, based on Jepang, jadi banyak banget aset-aset yang sebenarnya pakai bahasa Jepang kayak gitu. Bahkan kalau kita mau belinya pun pakai Japanese yen. Nah, berhubung ini bahasa Jepang, walaupun di judul-judulnya sih udah ada bahasa Inggrisnya ya, karena waktu pertama kali aku pakai boot.pm itu tuh rata-rata Jepang semua. Aku nggak ngerti ini ngomong apa gitu loh. Sebenarnya ini kan bisa diganti bahasanya di kanan atas di sini nih. Aduh, ketutupan jam. Ini di sini.
Di sini kan nanti kita bisa pakai bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin segala macam. Tapi walaupun kita udah pakai English, eh, aset yang dijual orangnya itu juga kadang-kadang masih pakai bahasa Jepang, karena ya balik lagi, kalau aku upload pakai bahasa yang aku bisa pakai gitu kan. Nah, jadi aku kasih tahu triknya untuk bisa membaca tulisan-tulisan yang tidak tahu ini apa. Jadi trik yang biasa aku pakai adalah kita buka translate.google.com, terus aku masukin websitenya di sini. Nah, habis itu aku ganti ini jadi Japanese, terus ini aku ganti jadi English. Nah, habis ini kayak gini, aku klik di sini. Biasanya di Chrome ada translatornya langsung. Oh iya, pakai itu juga bisa sih. Pakai ini ya, apa sih namanya? Extension ya. Tapi intinya begitulah. Nah, ini kan ada keterangannya pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang kan. Terus kalau aku masuk ke sini, dia ada ininya, bisa pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus yang aku mau bahas lagi adalah karena ini tuh sebenarnya banyak gitu ya. Jadi kalau ini kan contohnya ini yang tadi, ini kan isinya CSS buat si teksnya kan. Gimana kalau misalnya Kanami atau siapa gitu, aku pengennya yang Viroid aja gitu loh. Bisa nggak ini di filter gitu, jadi biar aku nyarinya yang sesuai aku butuhin aja. Aku lagi nggak nyari CSS nih kayak gitu. Jadi caranya ya bisa banget. Caranya di sini masuk ke sini, tekan bagian sini ada filternya. Nah, ini bisa dimasukin nih kategorinya apa kayak gitu. Kalau Viroid itu kan masuknya di 3D model. Terus subkategorinya di sini ada Viroid kayak gitu. Terus nanti bisa diganti juga ini event tentang event ini kayak konsepnya gitu loh. Kayak ada event biasanya ada barangnya sendiri atau gimana kayak gitu. Ini ya banyak hal yang aku sendiri juga tidak terlalu tahu. Terus ini juga kita bisa cek, misalnya ketik di sini Santa Claus. Terus kita submit, nanti dia akan ngeluarin baju Santa untuk Viroid kayak gini, kayak gitu. Ya memang sih nggak terlalu banyak, tapi at least ini sudah membantu kayak gitu kan. Atau kadang-kadang juga mungkin ada nih baju Christmas yang lain, tapi kata kuncinya bukan Santa, mungkin kata kuncinya Christmas. Ya berarti aku tinggal klik Christmas aja gitu. Tulisan Christmas gimana sih? Christmas, ya Christmas. Kita search. Nah, ini kan muncul baju-baju yang lain kan, yang tidak pakai kata-kata Santa, tapi pakainya kata Christmas kayak gitu. Bukan di extension, tapi ada di fitur browsernya. Oh iya kak. Oke, nanti aku cari tahu setelah stream ini. Karena jangan sampai aku terdistract untuk ngebahas hal lain. Nah, problem ADHD, gampang sekali terdistract. Kita lanjut. Nah, ini kan yang tadi. Nah, sebelum di sini aku mau kasih tunjuk yang di sini dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita klik yang ada di sini, jadi misalnya kita di bagian outfit nih, terus kita search more item, kita check on boot, yang akan terbuka itu udah dimasukin kategori yang sesuai. Jadi kategorinya top 3D model, Viroid, terus for all age. Nah, ini udah sesuai sama apa yang kita munculin tadi. I mean itu kayak kalau misalnya aku masuk yang ke bagian face, terus aku search semua item di sini, aku klik check on boot, yang muncul di sini kategorinya adalah A highlight, 3D model, Viroid, dan ini A highlight. Ini karena aku nyarinya di bagian A highlight kayak gini kan. Jadi bisa dilihat ini pilihan-pilihan yang mata-mata gitu loh, berhubungan sama mata. Kalau aku masuk ke bagian face, terus aku klik search on boot, nah yang keluar di sini adalah muka gitu lah. Di sini kan face set, terus ini ada muka-muka. Jadi kalau misalnya agak bingung pakai mode filter yang di atas ini, bisa langsung di apa sih namanya, di search aja sesuai sama yang ada di Viroidnya gitu loh. Kalau mata ya dia akan masuk ke bagian mata. Di sini juga ada mata. Kalau misalnya hairstyle juga dia akan masuknya ke kategori yang hairstyle. Jadi ini akan membantu buat kita pakai kayak gitu. Nah, terus mungkin bakal muncul pertanyaan lagi nih. Coba ya, yang tadi mana si Santa itu. Nah, ini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi itu bayar ya? Cara bayarnya gimana? Pertama cara bayarnya kalau kita punya kartu kredit kayak Visa, Mastercard, ya itu udah simpel banget. Kita bisa langsung masuk ke apa sih namanya, ke form pembayaran aja. Misalnya kita mau yang ini nih, terus kita tinggal add to cart,
terus dari cart kita tinggal check out, terus ya udah lanjutin kayak kita belanja biasa gitu ya. 1000 Japanese yen ini berapa rupiah ya? Itu IDR. Jadi kalau kita punya uang 157.000, kita bisa apa sih namanya? Kita bisa beli. Dan harganya ya setauku harusnya nggak mahal-mahal banget. Nah, cuman yang triknya di sini di depan sini mungkin ada tulisannya ya 300 yen, 200 yen atau segala macam. Tapi sebenarnya ketika kita buka di dalamnya, kayak ini kan 300 yen nih. Buka dalamnya. Nah, dia tuh ada beberapa. Ada yang sampel ini gratis, ada yang semuanya 1.500, atau yang topinya doang harganya 500. Nah, jadi si owner, si kreator yang ngepost karyanya di boot.pm ini bisa naruh beberapa apa sih istilahnya, beberapa barang jualan, beberapa item. Nah, kalau misalnya buat sekedar lucu-lucuan aja ya, yang free download sampel ini harusnya udah lebih dari cukup kayak gitu. Jadi kita download aja dulu kayak gini. Jadi saranku pertama, jangan terkecoh sama angka harga yang ditulis di sini, karena kalau kita masuk ke dalam siapa tahu ada sampel yang gratisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya pengen banget yang gratis banget, atau pengen beli tapi nggak mau mahal-mahal, ini kita bisa ganti di sortnya bukan berdasarkan popularity. Popularity itu berarti berapa banyak orang yang suka, orang yang download kan. Tapi kita bisa search dari price, dari low to high. Jadi kita bisa lihat nih mana yang gratis-gratis aja yang kita ambil kayak gitu. Jadi yang 0 kan udah pasti gratis, jadi bisa langsung di download aja kayak gitu. Nih, oh ada earringnya gitu. Terus sini ada free download for new Viroid preset Christmas earring kayak gitu. Jadi ini bisa kita langsung download saja. Aku coba download ya yang anting ini ya, kayak gini. Ini apa ya, ini tanduk, ini topi ya, aksesoris, headdress. Kita coba download yang banyak. Nah, terus kalau sudah di download, kalau yang free sih nggak usah add to chart, langsung klik free download aja kayak gitu. Tapi bener kan suaraku nggak terlalu cepet kan? Soalnya dulu kan aku pernah ngajar ya. Pas aku ngajar, murid-muridnya tuh selalu ngomong, "Kak, ngomongnya bisa pelanan dikit kan?" Kakak ngomongnya belepotan. Terus aku kayak, "Oh sorry," gitu. Aman ya, maksudnya kalau aku udah mulai grogi, aku akan ngomong lebih cepat. Kalau aku udah mulai ngomong lebih cepat, aku akan mulai ngomong belepotan. Jadi aman, bisa dimengerti. Oh, thank you, terima kasih banyak. Senang nih aku, jadi semangat streamnya, ada yang bantu berinteraksi. Oke, lanjut. Jadi kan udah di download tadi, kita buka aja folder downloadnya. Sekarang kita bikin folder baru aja. Kita buat latihan. Pertama kita masuk ke, berhubung karena kemarin Kanami bahas, jadi kita coba pakai modelnya Kanami aja. Jadi Kak, gimana cara downloadnya? Nah, pertama bukan cara downloadnya, cara pasangnya ke Viroid-nya. Pertama kita harus tahu dulu yang dikasih sama Viroid itu, yang dikasih dari boot.pm tadi bentuknya apa. Kalau misalnya bentuknya tekstur, cara masukinnya yang tadi aku udah contohin. Jadi kita masuk ke bagian baju, terus kita pilih create new. Nah, ini dia ngasih bentuknya tekstur sampel. Terus sampel, oh dia pinter ya supaya orang nggak bajak, jadi dikasih tulisan sampel, tapi nggak apa-apa. Oh, ini ada tulisannya di sini, baca nggak? Ini ada tulisannya nih. Ini terus. Nah, ini dia kasih tahu no, ini namanya long sleeve, base-nya dari long sleeve. Terus yang di sini long coat. Jadi kita pakai base-nya adalah preset, cari yang namanya long sleeve, atau kita bisa langsung create new. Ini yang tadi kita buang aja. Terus cari yang namanya long sleeve. Oh, nggak ada namanya long sleeve.
convert from. Oh, dress, sorry. Jadi namanya dress long sleeve, bukan long sleeve doang. Jadi bacanya dress long sleeve. Kita masuk dress, terus half sleeve, short sleeve. Yang ini kah? Mungkin yang ini. Terus kita edit. Di sini kita edit texture. Terus dari sini kita masukin. Kita bikin layer baru, terus klik kanan, import. Masukin yang ini. Mungkin ini. Ya dia masuk sih, tapi tangannya hilang. Nah ini kenapa tangannya hilang? Karena di bagian sini ada skin mask. Skin mask itu apa sih namanya? Kalau kita pencet, nah dia tuh nge-delete badan yang ketutupan gitu loh. Jadi kalau misalnya ini aku ganti ada warna hitam di sini, berarti tangannya di-delete kayak gitu. Jadi biar ya supaya nggak clipping sih. Maksudnya kalau diperhatiin kan pas aku pakai tanganku nih, aku coba dia. Aku buka tanganku. Ini sebenarnya bakalan mengaruh pas kita mainan kayak VR chat atau semacamnya gitu sih. Tangan muncul lah, nah ini tangan. Lihat nggak? Kadang-kadang dia di ketek nih suka tembus-tembus. Ini karena waktu itu aku dalamnya belum aku delete gitu. Nah, tuh kelihatan. Nah, itu tembus kan. Nah, jadi triknya itu supaya ketika tembus kulitnya nggak kelihatan. Nah, ini kan kelihatan nih. Supaya kulitnya nggak kelihatan, triknya adalah belakangnya di kulitnya dihapus kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak mau ini nih. Kita maunya si itu kan, yang tadi kan. Jadi ini kita munculkan kembali. Caranya adalah dikasih warna putih. Karena prinsipnya skin itu adalah bukan skin. Prinsipnya material itu adalah putih itu artinya ada, hitam itu artinya tidak ada. Jadi kalau misalnya aku mau hilangin tangannya, aku akan ganti jadi warna hitam. Tangannya akan hilang. Tapi ketika aku mau putihin badannya, mau munculin tangannya, aku akan ganti dia jadi putih. Nah, ini baru badannya muncul. Seperti ini. Yeay. Jadilah download asset texture. Kurang lebih sih seperti ini ya. Kita buka dari awal. Untuk ganti tekstur dari yang udah kita download, cara pertama adalah kita masuk ke bagian outfit. Di bagian outfit kita pilih search more item, terus kita klik check on boot. Secara otomatis dia akan masukin yang sesuai kategori yang kita mau. Tapi ini juga masih bisa diedit. Misalnya kita klik di sini, yang lainnya sama, terus di sini kita bisa tambahin tulisan Christmas kah, atau mungkin ya apapun yang kita mau cari lah, Santa Claus atau apa segala macam. Nah, udah muncul, baru kita submit lagi. Setelah itu muncul, kita bisa sort dari harga yang paling rendah untuk dapetin yang bener-bener udah pasti free kayak gitu. Terus let's say misalnya aku mau yang ini, diklik terus. Nah di sini kan dia ada pilihannya, bisa beli yang bayar, yang aku tidak tahu ini bacanya apa, tapi mungkin kalau aku pakai Google Translate atau cara yang tadi Kak Hensel sempat bilang bisa ditranslatein langsung, cuman kita pakai cara ini aja. Nah di sini tuh ada tulisannya nih. Nah ini kalau warna merah, ini warna wine red, ini two color set. Jadi dua-duanya sekaligus trial version. This is for checking the fit. Please note it's different from retail version. Oh, jadi dia ngasih tahu kayak apa sih namanya? Ini buat ngecek doang cocok atau enggak, tapi nanti hasilnya beda sama yang dibeli kayak gitu. Nah, kan kita cuma buat contoh doang kan. Tidak apa-apa. Jadi ketika habis itu kita download, kita zip kayak gitu. Kita masukin ke sini, klik kanan, terus ekstraktor ini, lanjut. Oh ini yang lain, ini kan VRite custom item, ini topik yang lain. Aku mau ngulangin topik yang masukin by texture tadi.
Kalau jadi ketika kita download ada dua kemungkinan nih, kita dapatnya yang tulisannya Vroid custom item ini atau yang di dalamnya gambar. Kalau yang tadi aku cobain di pertama kali itu kan dalamnya gambar .png kan. Nah, cara masukinnya beda. Sekarang aku mau ngulangin dulu cara yang masukin pakai .png-nya. Jadi ketika kita udah punya asetnya, kita cari tahu dulu ini apa. Kalau aku ngeliat dari gambarnya sama keterangannya, ini adalah dress long sleeve. Dan tadi kan kita udah cobain, oh ini baju dalaman. Karena ini baju dalaman, kita pastikan kita pilih di sini yang dalaman. Dalaman itu namanya adalah inner top. Kita klik yang inner top. Nah, kayak gini. Terus kita tinggal klik create new. Sesuaiin sama ini tuh base-nya dari apa. Karena ini kan udah ada keterangannya base-nya dari dress. Berarti kita masuk ke bagian dress, terus kita pilih yang dress. Kayak gitu. Setelah itu udah masuk, kita punya nih base-nya. Ketika base-nya sudah ada, kita langsung klik di sebelah sini ada edit texture. Habis kita edit texture, yang lama bebas mau di hide atau mau di apa sih namanya? Ditimpa. Tapi sebagai contoh ini aku timpa aja. Aku klik kanan, terus pilih import. Kita pilih gambar yang sesuai, kita okein. Tada. Nah, ini kan dia kedouble gini kan, ini karena si bagian topnya masih ada gambar lain gitu loh. Jadi supaya buat contoh, aku mau nge-hide dulu yang bagian topnya. Yang sebelumnya bukan pakai yang disuruh. Kan tadi di sini tulisannya longkot kan, jadi kita harus pakai longkot. Ini udah pakai longkot ini, baru kita edit. Edit texture. Baru kita import, masukin si yang lengkapnya kayak gitu. Nah, kayak gini. Baru kita pakai skin mask. Screen mask-nya kita balikin biar tangannya Kanami kembali. Oke, nah ini sudah kembali. Jadilah baju Natal. Terus mungkin tanya, Pak gimana caranya biar sampelnya, tulisan sampelnya ini hilang? Caranya bayar. Kita cari aset yang memang beli. Atau ya mungkin dia edit di Photoshop, tapi nggak etis sih kalau kayak gitu. Cuma ya intinya caranya seperti ini. Ya balik lagi, kalau misalnya dari gambar aslinya ada tulisan sampelnya, ya akan muncul tulisan sampelnya gitu. Kan ada tulisan sampelnya. Kalau misalnya di sini gambar Spider-Man, ya akan ada gambar Spider-Man di badannya. Jadi disesuaikan saja kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau ketika download yang keluarnya bukan tekstur? Ini kan tekstur nih. Kalau ketika kita download yang keluarnya adalah .vroid custom item. Sebenarnya ini ada file txt-nya, mungkin kita bisa baca. Dan ya aku sih biasain ketika aku download file, aku baca txt-nya sih biar aku tahu apa sih namanya, sebenarnya dia tuh mau bilang apa gitu loh. This texture set contain bla bla bla. Caranya open to modal. Nah, ini biasanya dia ada ngejelasin caranya. Tekan apa, kayak gitu kan. Nah, cuman karena kita mau cepat-cepat saja, kita tahu ini Vroid custom item, kita tinggal sini terus kita tekan import. Terus import, kita cari foldernya di mana. Terus di sini ada yang tulisannya sesuai Vroid custom item, open. Secara otomatis dia akan mengimport custom item yang ada. Mau dipakai sekarang apa pakai nanti aja? Ya aku bilang where lah. Kita mau lihat kayak gimana. Kita where, nah kayak gini. Yeay, kayak gini gambarnya. Kayak gitu. Tapi ada tulisan sampel-sampelnya ya. Nah, jadinya seperti ini deh. Sebenarnya kalau kita kebetulan dapat yang tulisannya Vroid custom item gampang sih. Jadi kayak tinggal diklik langsung download kayak gitu aja. Terus Kak, tapi ini aku masih mau edit bisa nggak gitu loh. Jadi ini apa sih namanya? Aku mau kasih gambar Spider-Man kan? Kenapa Spider-Man lagi? Ya masa mau kasih gambar atau kasih tulisan apapun gitu. Caranya gimana? Kalau udah download kan secara otomatis dia bikinan file tekstur nih. File tekstur ini kita bisa edit lagi, edit tekstur. Nah di sini kita bisa gambar ini mau tulis apa gitu. Lo kayak gitu.
Atau kalau mau lebih advance, buat yang ngerti-ngerti aja, ini bisa kita klik kanan, terus kita pilih export. Habis kita pilih export, terus kita kasih nama, misalnya ini baju. Nah, kan kita punya file bajunya nih, file baju.png. Nah, ini lanjutannya sama aja kayak kita pakai tekstur yang tadi, kayak gitu. Jadi ini kita bisa masukin ke Photoshop dulu. Masukin ke Photoshop, terus kita bisa entah mungkin masukin gambar apa gitu. Mungkin aku mau masukin gambar ini ke sini, gambar beruang, nggak tahu biar apa, biar lucu aja. Terus kita select kayak gini, ada beruang. Terus kita save ini, misalnya kita save ya PNG filenya baju 2. Terus kita masuk ke sini, kita klik kanan, kita bisa import sih yang tadi. Nah, di sini ada beruang, di sini juga ada beruang. Ya, kurang lebih seperti itu. Sepertinya itu saja buat hari ini. Aku sebenarnya tujuan aku stream sekarang tuh aku pengen nge-record step by stepnya buat aku kasih tunjuk ke Kanami. Kanami, ini cara buat download file dari si boot.pm itu. Sebenarnya tujuan utamanya emang cuma itu doang gitu loh. Jadi karena tujuannya sudah tercapai, sepertinya streamnya udahan dulu. Very nice. Thank you Kak Hikari. Tiba-tiba muncul. Mungkin next time kalau ada waktu aku mau jelasin soal boot.pm, tapi untuk yang bagian CSS-nya kayak yang aku pakai di sini, di bagian di sebelah kanan aku. Ini kan ada tuh tangan, muncullah tangan. Nah yang ini nih. Nah ini kan CSS juga nih. Dan ini aku dapat dari boot.pm, jadi aku tidak bikin sendiri. Karena jujur aku tidak ngerti caranya. Cara setting CSS itu ribet ya. Ya mungkin di next stream aku akan jelasin boot.pm lagi, tapi untuk keperluan streaming kayak gitu. Nah untuk keperluan Viroid sepertinya itu dulu. Wah. Yep. Berhubung kakak host Zoro Yolanda, aku mau nonton Kak Yolan. Jadi sepertinya live kali ini udahan dulu. Terima kasih Kak Hazelnut dan Kak Hikari yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya abis ini kalian iseng mau coba, terus ada request buat yang lain juga yang mungkin nonton VOD-nya atau apa gitu, ada request mau nanya sesuatu topik terkait Viroid atau mungkin terkait yang lain, jangan lupa komen di bawah. Thank you buat hari ini dan see you on next stream. Bye bye. Thank you. Bye. Udah, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bye bye. Mana end? Ya sudah selesai. Thanks for today. Bye.